Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia channel kami, channel Petualang Misteri. Malam kali ini jam 11 malam kami bertiga penasaran pada salah satu tempat, yaitu sungai yang di sini biasa dipakai untuk mandi oleh kalangan para wanita. Terus juga biasa di sini dipakai untuk mencuci baju. Namun di sini sudah terkenal keangkerannya. Bahkan kalau sudah pukul 7 malam saja, melintas di sini pun auranya sangat mistis. Nah, kami bertiga penasaran sebenarnya di sini tuh ada apa, dan ternyata kehadiran kami pun disambut ratusan makhluk yang biasa berada di area sungai ini. Di sini banyak banget keberadaan makhluk astralnya, dan kami akan mencoba menelisik apa saja makhluk yang ada di sini karena saking banyaknya. Saudara, ini adalah teman kami satu tim dan sudah terbiasa melacak keberadaan makhluk astral yang berada di dalam suatu tempat. Kali ini teman saya akan mencoba menelisik apa saja makhluk yang berada di sekitaran sungai ini. Yang paling menonjol kira-kira di sini makhluk apa saja, Mas? Yang paling menonjol artinya keberadaan makhluk di sini itu didominasi oleh makhluk berwujud apa? Kalau yang sering nampak biasanya semacam kuntilanak bayi yang sering. Kalau yang sering nakutin, yang sering menampakkan dirinya yaitu seperti kuntilanak. Berarti genderuwo, pocong itu juga di sini banyak. Banyak. Tapi ada hal yang sangat mengejutkan saya, bahwa ternyata di sini saya menemukan sosok ular. Sosok ular itu bisa berubah wujud putri cantik dan biasa menempat di sekitar pancuran sungai tersebut, biasa berada di batu sungai tersebut. Apakah memang ada itu? Ada. Itu biasa nakutin atau enggak itu? Atau itu penghuni tetapnya sini, penjaga istilahnya lah. Baru saja kami cegah karena ada kendaraan yang lewat. Kami teruskan lagi. Ternyata di sini memang benar-benar ada ya sosok putri yang asal perwujudannya itu
sering menampakkan jati dirinya sebagai ular. Tapi sebenarnya itu putri ya, ya bisa menjelma sebagai putri yang cantik gitu. Terus selain dari ular, genderuwo, pocong, kuntilanak, ada makhluk yang berwujud apalagi di sini? Karena saya melihat di sini memang banyak banget. Kalau wujud penampakan banyak. Wujud penampakannya banyak. Banyak. Susah dijelaskan karena wujudnya pun aneh-aneh ya. Hampir semuanya ada. Hampir Kalau semuanya ada. penampakan. Tapi yang paling jadi dominan itu menurut saya itu yang putri itu, yang ular itu. Dia juga biasa apa? Dimintai sesuatu sama orang. Oh, berarti ini tempat ini itu biasa dijadikan tempat memuja lah bahasanya. Yang lebih seringnya itu untuk mandi. Untuk mandi itu dengan tujuan apa? Biar apa gitu. Itu kebanyakan perempuan itu. Oh, berarti biasa di sini makhluk ular yang berwujud putri itu biasa dimintai pertolongan oleh bangsa manusia, di antara lain seringkali dimintai oleh kaum ibu-ibu atau wanita. Ya, dengan tujuan kayaknya itu semacam tusuk ya. Tusuk kadang buat apa itu, merontokkan penyakit juga ada. Oh, untuk merontokkan penyakit. Artinya bahwa keberadaan makhluk yang berwujud putri di sini itu dipercaya oleh masyarakat sekitar itu untuk orang yang punya penyakit yang susah disembuhkan. Ini dipercaya aliran sungai ini atau pancuran di sini itu bisa merontokkan berbagai hal penyakit gitu. Tapi memang apakah makhluk yang berwujud putri itu memang punya kapasitas bisa menyembuhkan berbagai penyakit, atau memang itu karena sudah menjadi keyakinan masyarakat sehingga keyakinan tersebut dikabulkan oleh Allah lah, atau memang makhluk itu hakikatnya memang punya kemampuan khusus itu? Kalau dari segi makhluk memang mempunyai kemampuan itu, dan sebenarnya juga apa, kalau dilihat dari unsurnya itu bukan yang tipe jahat. Sebenarnya itu yang putri itu bukan tipe yang jahat kalau dari segi makhluk. Oh, berarti kalau makhluk yang berwujud putri itu memang pada dasarnya bukan makhluk astral yang berperangai buruk, artinya memang bisa atau punya kapasitas menolong bangsa manusia gitu. Bisa menolong, bisa juga mencelakai. Oh, bisa menolong, bisa mencelakai. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Pada dasarnya makhluk itu baik, nah terus kok punya kapasitas mencelakai itu dengan sebab apa? Ya biasanya apa, manusia yang meminta perhatian, entah dia niatnya usil, entah merusak, itu bisa jadi karena dia di sini bisa menjaga. Oh, jadi terkadang mencelakai bangsa manusia itu karena menganggap bangsa manusia itu misalnya merusak lingkungan sekitar, atau meminta dengan permintaan yang aneh-aneh, misalnya itu bisa marah sehingga makhluknya murka gitu kan. Dan apa, katanya ini ya, katanya sering dijadikan tempat maksiat. Oh, di sini sering dijadikan tempat maksiat. Tapi kalau dilihat dari tempatnya yang sunyi dan apa namanya seram dan kesannya itu menakutkan, ini yang saya cermati biasa dijadikan tempat maksiat anak muda-mudi ya. Jadi di sini biasa dijadikan tempat orang memadu kasih lah.
Karena memang tempatnya sunyi, jarang ada kendaraan yang melintas, karena memang masyarakat sekitar itu memang cenderung takut kalau melintas di tempat atau di jalan ini. Sudah melebihi jam 7 malam saja hawanya sudah beda banget. Lebih baik memilih jalan yang rutenya itu agak panjang tapi tidak melewati jalan ini. Ini itu jalan pintas, saudara-saudara. Ini jalan pintas. Berarti tempat ini tuh memang seringkali dijadikan tempat maksiat, dan itu menjadikan penjaga sungai yang berwujud putri tersebut merasa tidak senang, terganggu, karena sifatnya makhluk tersebut menjaga kekayaan alam lah bahasanya. Jadi makhluk yang berwujud putri itu menjaga kekayaan alam agar selalu lestari, tapi kok di sini ternyata dijadikan tempat maksiat. Itu ya lumrah saja kalau tidak benar. Jadi intinya makhluk di sini itu dikuasai oleh makhluk yang memang punya yang berbusa, yang bersifat baik, bukan yang buruk. Adapun di sekitar sini kok ada makhluk yang buruk, yaitu sudah lumrah ya dalam satu lingkungan. Di situ ada buruk, ada yang baik, itu sudah lumrah. Cuma dikomandani ya oleh makhluk yang bersifat baik. Terus sebenarnya kan ini ada apa, di daerah sini itu semacam istana di mananya? Belakang sekolahan. Oh, berarti di sini itu ada jalan penghubung gaib itu, yang fokusnya di belakang lembaga pendidikan sekolahan MI ya, yang ada sekitar 100 meter dari tempat ini. Di situ ada istana jin. Ini salah satu putri itu kan Dari sana. Oh, berarti asal usul putri yang menjaga sungai ini tuh asal usulnya dari istana jin yang berada sekitar 100 meter dari sini. Di sana ribuan makhluk kali ya. Oke, kami menemukan sesuatu yang sangat menarik. Di samping kami menelisik keberadaan makhluk astral yang berada di sungai ini, ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo. Terus kalau malam itu yang sering jahil itu malah yang apa, di sebelah sekolahan itu ke sini dikit itu banyak sosok apa, tuyul-tuyul kecil-kecil itu suka mengganggu. Itu kalau ada orang yang naik motor itu boncengan sama anak atau apa itu sering ganggu, sering ikut itu. Ya, berarti makhluk yang di sana itu sama justru di sini di ke sana lagi. Itu banyak yang itu. Oh, berarti jalan pintas ini, jalan penghubung ini memang berarti dari sana ke sana itu memang seram dan mistis ya. Artinya memang ditempati oleh ribuan makhluk halus. Pantas saja kalau saya lewat itu dari sana, dari ujung sana sampai nyampe ke sekolahan MI sana itu memang hawanya beda. Makanya saya sendiri sering berpikir untuk lewat ke sini pada tengah malam. Saya lebih baik mengambil rute yang lebih jauh tapi tidak melewati jalan ini. Untuk lebih tepatnya itu jalan dari mana ke arah mana ini? Ini tuh jalan tembusan Wonokerto mau ke Bandar, ke pom bensin lah, ke pom bensin ini apa begitu? Kendil ya. Jadi jalan Wonokerto Sekendil. Oke, cukup detail penemuannya. Cuma kami tertarik, ada ternyata
sekitar 100 meter dari sini, yang tepatnya di pojok sekolahan belakang sekolahan M itu ternyata ada ikan asin. Nah, kapan-kapan kami juga akan mencoba menelisik ke sana. Oke, penelusuran malam ini cukup sampai di sini. Ternyata di sini memang banyak banget makhluk yang menghuni area sekitar sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.